Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara, ayat yang kita baca hari ini berisi tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan benih yang baik dan lalang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Ladang adalah dunia dan Yesus adalah Tuhan atas ladang tersebut. Benih baik ditabur oleh Yesus, sedangkan benih lalang ditabur oleh iblis. Lalu pesan apakah yang bisa kita dapatkan dari perumpamaan ini? Yang pertama yaitu bertahan. Sekilas, jika kita melihat kisah ini, kita seolah-olah melihat bahwa Tuhan membiarkan gandum dan lalang atau hal yang baik dan yang buruk hidup bersama. Tetapi sebagai orang percaya, hal ini tidak boleh membuat kita menjadi pesimis. Justru kondisi semacam ini menjadi tantangan bagi kita dalam hidup bersama. Apakah kita dalam benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan? Maka ini adalah kesempatan untuk membuktikan seberapa kuatkah kita bertahan di tengah-tengah himpitan lalang-lalang atau hal-hal yang buruk dan menghasilkan buah yang baik. Yang kedua, buktikan. Yesus mengambil perumpamaan ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini banyak sekali lalang yang menyatu dengan gandum, sehingga sulit untuk membedakannya. Hal ini juga berarti bahwa tidak semua orang yang pergi beribadah ke gereja adalah gandum. Karena banyak juga orang yang beribadah ke gereja tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada juga yang pergi ke gereja tetapi sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan karakter Allah. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut lalang oleh Tuhan Yesus. Saat ini memang Yesus belum memisahkannya, tetapi saat masa penuaian tiba, semua akan diletakkan menurut tempatnya masing-masing. Untuk itu, saat ini marilah kita membuktikan bahwa kita adalah benih yang baik yang ditabur oleh Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan, jika kita mengalami himpitan di dalam kehidupan, maka tetaplah bertekun. Sebab kita berasal dari benih yang baik yang sedang dihimpit oleh lalang-lalang yang ditabur oleh si jahat. Pada saat waktunya Tuhan telah tiba, maka kita seperti gandum yang akan dituai dan dimasukkan ke dalam lumbungnya, yaitu surga yang kekal. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan apakah yang sedang saudara alami saat ini?
Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan bagaikan gandum yang dihimpit oleh lalang, marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih melalui perumpamaan mengenai gandum dan lalang Tuhan. Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk kami menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sesuai dengan dan digambarkan dalam kisah firman Tuhan pada hari ini Tuhan, seperti gandum, benih yang Tuhan tabur di tengah-tengah ladang yang baik. Dan ajarlah kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan menjadi seperti gandum, seperti benih yang baik, di mana dengan kehadiran kami dapat menjadi berkat, dengan kehadiran kami dapat menjadi contoh untuk orang-orang lain, sehingga orang-orang lain dapat melihat kami berbeda dengan yang lain karena kami adalah anak-anak Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.